Hai guys, kembali lagi dengan Indra Fauzi HSG di sini. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang penyakit dan bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya. Dan di sini saya ingin menginformasikan bahwa makanan yang kita konsumsi apakah baik atau tidak untuk kesehatan kita. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya, Dr. Ahmad, untuk membagikan kita informasi yang sangat penting. Ikutin saya terus ya. Kebetulan saya mengundang teman saya yang berprofesi sebagai dokter, dan dia adalah Dr. Ahmad. Halo dok, silahkan kembali lagi. Oke dok, jadi sebenarnya saya ingin membahas tentang makanan sehari-hari yang kita konsumsi ya. Banyak sekali mengandung gula. Nasi aja bisa mengandung gula. Kebetulan saudara saya mengalami sakit gula dok. Dan apakah penyakit gula itu berisiko bagi seusia seperti saya? Apa? Bisa berisiko? Jadi pertama kita harus tahu dulu apa itu sakit gula. Nah kalau bahasa kedokterannya kan diabetes mellitus ya. Jadi merupakan satu kelainan metabolisme kronis yang mengakibatkan terjadinya penumpukan gula di dalam pembuluh darah atau di dalam tubuh ya. Jadi Jadi kalau bahasa singkatnya adalah sakit gula atau diabetes mellitus itu adalah penumpukan gula di dalam tubuh yang terlalu banyak dari nilai normalnya. Jadi nanti kalau misalnya apakah saya misalnya ini ya, kemudian punya orang tua yang mengalami yang namanya sakit gula, apakah saya kemungkinan punya sakit gula atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, biasanya kita lihat dari etiologinya dulu. Jadi biasanya yang paling banyak penyebabnya itu adalah dari garis keturunan. Kalau misalnya orang tua kita mengalami sakit gula, kemungkinan besar kita juga punya risiko yang terjadi dengan sakit gula tersebut atau diabetes mellitus. Kemudian berat badan yang terlalu berlebihan, kemudian jarang olahraga, kemudian adanya infeksi. Nah, infeksi di mana? Infeksi di daerah pankreas. Kenapa? Karena di daerah pankreas itu dia menghasilkan yang namanya insulin. Jadi nanti misalnya kalau kita makan yang namanya nasi atau yang mengandung glukosa di dalam tubuh, kita makan, nanti si insulin ini akan keluar supaya menetralisir atau membuat kondisi gula di dalam tubuh kita menjadi lebih seimbang gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya gula itu atau diabetes mellitus itu di dalam dunia kedokteran biasanya dibagi menjadi dua. Banyak sih, ada banyak ya, tapi kita bagi menjadi dua aja dulu ya. Jadi ada namanya diabetes mellitus tipe 1 atau juvenil, kemudian diabetes mellitus tipe 2. Oke, apa itu diabetes mellitus tipe 1 atau juvenil? Itu dia memang sudah terjadi kerusakan pada pankreasnya. Jadi memang dari awal dia dilahirkan dari ibunya memang pankreasnya sudah bermasalah. Jadi nanti biasanya insulin yang dihasilkannya tidak terlalu banyak atau tidak ada sama sekali. Nah itu biasanya nanti pengobatannya dengan pemberian insulin dari luar gitu ya. Tapi kalau misalnya dia diabetes mellitus tipe 2 itu biasanya karena tadi yang penyebab yang lain, apakah karena dari keturunan, kemudian apakah berat badannya terlalu obesitas, kemudian apakah misalnya jarang olahraga, kemudian makanannya tidak dijaga. Nah seperti itu juga bisa. Tapi ada juga beberapa buku menyatakan diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada saat kehamilan. Jadi dok, ada nggak ciri-ciri kita itu terkena gula dan bagaimana kalau kita mau mengeceknya? Apakah bisa di apotik atau harus ke dokter untuk mengecek gula darah dalam tubuh kita? Jadi pertama kita harus tahu dulu gejala dari sakit gula itu. Biasanya dia nanti akan banyak makan, tapi berat badannya akan turun. Kemudian banyak minum atau sering haus gitu ya, tapi udah minum tapi dia masih haus. Kemudian lemas, kemudian biasanya kencingnya juga biasanya kalau sudah agak parah biasanya kencingnya juga akan semakin sedikit. Jadi dok, kalau ciri-ciri orang terkena penyakit gula itu badannya itu terlihat kurus atau gemuk, dan saya pernah mendengar juga ada yang namanya istilah gula kering dan gula basah. Itu bisa dijelaskan kan? Jadi kalau misalnya apakah orang gemuk kan memang resikonya lebih besar. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang kurus
juga bisa yang namanya yang menderita penyakit diabetes mellitus ya, sakit gula. Jadi kita tidak bisa mengklasifikasikannya, oh orang kurus ini tidak bisa kemungkinan untuk penyakit gula, itu tidak bisa. Jadi tetap yang namanya kalau misalnya gemuk, mau dia kurus, tetap akan melakukan pemeriksaan secara rutin apabila terjadi gejala-gejala yang mengarah ke diabetes mellitus. Kemudian apakah sakit gula itu dibagi menjadi di awam ya ini ya, ada sakit gula basah, kemudian gula kering. Nah di dalam dunia kedokteran itu tidak ada. Mungkin di masyarakat itu dibagikan berdasarkan infeksi yang didapat. Misalnya kalau dia luka, apakah lukanya berair, apakah lukanya lama sembuh, atau lukanya cepat kering. Biasanya dilihat dari tinggi atau tidaknya kadar glukosa di dalam tubuh. Seperti itu. Jadi dok, apakah penyakit gula ini bisa sembuh dan apakah penyakit gula ini dapat menyebabkan penyakit-penyakit lainnya? Bisa. Oke, jadi kalau misalnya kita katakan bahwa sakit gula ini sembuh, itu tidak bisa dikatakan sembuh. Hanya saja kita bisa menyimpulkan atau mengatakan bahwa dia mengalami atau sedang terkontrol, gulanya terkontrol ya. Jadi penyakit gula itu tidak bisa disembuhkan karena memang yang bermasalahnya itu di pankreasnya. Jadi pankreasnya itu tidak bisa kembali seperti semula. Jadi ya tetap harus konsumsi obat seumur hidup. Nah, apakah misalnya penyakit gula ini bisa memunculkan berbagai macam penyakit, misalnya kayak stroke, kemudian gagal ginjal, kemudian sumbatan di jantung, nah, kemudian matanya rabun seperti katarak. Nah itu bisa karena sakit gula atau diabetes mellitus ini di beberapa jurnal disebut sebagai mother of disease, artinya ibu dari segala macam penyakit. Jadi kalau ibu dari segala macam penyakit berarti dia bisa melahirkan berbagai macam penyakit atau memunculkan berbagai macam penyakit. Misalnya kebas-kebas atau misalnya kakinya kesemutan. Nah itu juga kalau seandainya sudah pengobatan rutin, minum obat gula ya atau pakai insulin, juga kadang-kadang bisa mengalami gangguan pada sistem syaraf. Jadi dok, kalau orang penyakit gula ini ada pantangan-pantangan makanan atau tidak dok? Karena kayak kita ketahui ya kalau nasi aja mengandung banyak gula, ya, setahu saya nasi putih gitu. Ada orang yang mengganti dengan nasi merah misalnya, bisa dijelasin dok? Jadi sebenarnya apakah kita mau pakai makan nasi putih apakah nasi merah, sebenarnya ada tata cara bagaimana seorang penyakit gula ini atau orang yang menderita gula ini ada tata cara makannya. Jadi misalnya dia makan pagi pagi itu misalnya makan jam 7 pagi, itu makan nasi sekitar 200 kalori ya, biasa itu sekitar 1 genggaman yang boleh ada sayurnya, boleh ada dagingnya sedikit, kemudian ada proteinnya, kemudian boleh dimakan. Nanti sekitar jam 1 itu dia akan makan lagi 1 genggaman, kemudian nanti sore atau jam 6 sore atau sebelum maghrib atau makan malam dia makan 1 genggaman. Dan nanti antara pagi ke siang itu sekitar setengah 10 atau setengah 4 sore tetap harus makan, tapi jumlahnya sekitar 100 kalori. Itu kita perkirakan setengah genggaman. Jadi kalau misalnya setengah kepalan tangan lah ya, jadi setengah kepalan tangan boleh dimakan. Jadi tetap boleh makan nasi putih, tapi tetap harus terkontrol ya, terkontrol makannya, terkontrol obatnya. Jadi tips dari dokter Ahmad sangat dianjurkan ya kalau kalian ada riwayat penyakit gula. Jadi dok, menutup bincang-bincang kita kali ini, adakah kesimpulannya untuk tentang penyakit gula tersebut? Oke, kesimpulannya bagi saya, kalau misalnya kita mengalami gejala-gejala yang kita sebutkan, yang saya sebutkan tadi, ada gejala-gejala banyak makan, berat badan turun, sering haus, lemas, itu ya, dan lain sebagainya, periksa kadar gula darah kita. Atau misalnya bisa kita datang ke puskesmas, ke klinik BPJS atau swasta, atau ke rumah sakit. Jadi kita bisa cek secara berkala gula kita seberapa tinggi atau seberapa rendah. Dan nanti kalau misalnya setelah kita tahu bahwa kita mengalami sakit gula, tetap harus yang namanya konsumsi obat secara teratur, apakah dengan menggunakan insulin, apakah dengan menggunakan oral, tetap harus menggunakan obat-obatan secara teratur. Kenapa? Supaya tidak terjadi komplikasinya yang saya sebutkan tadi, bisa stroke, bisa sumbatan di jantung, bisa gagal ginjal, bisa katarak, dan bisa lain sebagainya, atau gangguan saraf. Satu lagi ada yang kurang, kadar gula yang normal itu kisaran angkanya berapa dok?
Oke, kadar gula normal itu kisarannya kalau seandainya kita gula darah yang random, artinya lagi acak, kita nggak tahu kapan kita makan, terakhir kita nggak tahu, pokoknya kita mau cek gitu ya. Mau cek Nah gula, itu biasanya di bawah 200 nilai normalnya, di bawah 200. Kemudian kalau misalnya kita puasa itu di bawah 125 miligram per Puasa itu desiliter. misalnya dari jam Misalnya kalau puasa itu misalnya dari jam 8 jam 8 jam sebelum pemeriksaan, misalnya dari jam 10 Malam, malam ya. ya, misalnya jam 10 malam besok pagi, atau jam 7 atau jam 8 pagi sudah baru bisa kita diambil baru bisa. Oh, itu dimaksud dengan puasa. Baik, terima kasih dok sudah hadir kembali di channel saya. Dan kalau ada pertanyaan kalian bisa di kolom komentar dan saya akan bantu tanya sama dokter dan menjawab kalian di pertanyaan tersebut. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya agar mengetahui video-video terbaru dari Indra dan Dokter Ahmad. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa lagi dan pamit. Dadah.